Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana deretan atau barisan para pembenci Pak Jokowi sepertinya saling bergantian untuk berceramah di Masjid UGM. Kalau kalian ingat, sebelumnya ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, yang ceramah di UGM yang isinya mungkin setengahnya tuh nyinyiran teman-teman kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Nah sekarang menyusul Ferry Amsari yang membuat film Dirty Vote, Dirty Provocator kemarin, yang juga ikut berceramah di UGM, tapi nyinyirannya bukan nyinyiran kepada Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, tapi lebih kepada nyinyiran ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Yang dimana ternyata nyinyiran Ferry Amsari ini langsung dijawab dan dibalas oleh Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga Kang Deddy langsung merespon nyinyirannya dengan sangat elegan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Hanya bisa menangis katanya ya. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Ini nangis ini penting orang-orang ya. yang nggak nonton Kita full ini kan video Kang Deddy nangisnya Mulyadi 5 kan. tahun sekali ya. Oh karena Anda kalah jadi Dan nangis. nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Keras juga sindirannya kan. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Nah ini teman-teman, orang ini nggak nonton video Kang Deddy Mulyadi yang lain. Setelah menangis, Kang Deddy Mulyadi langsung menertibkan tempat-tempat wisata yang tidak sesuai dengan aturannya teman-teman. Langsung dibongkar, langsung diratakan, dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan dan untuk resapan air. Ya udahlah, ini orang-orang seperti ini kok nyinyirannya tuh keras banget teman-teman ya. Nah ini pidato Mas Gibran, potongan pidato Mas Gibran yang langsung menyindir Ferry Amsari yang ceramah nyinyir di masjid teman-teman. Membalas nyinyiran dari Ferry Amsari. Ini sekali lagi gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Terus katanya tadi si Ferry Amsari, percuma nangis kalau kebijakannya tidak ada yang pro dengan rakyat, hanya pro dengan pengusaha. Ada berapa bangunan yang sudah disegel dan dibongkar oleh pemerintah, khususnya Deddy Mulyadi, di Bogor teman-teman, di Puncak. Tolong kirim data-datanya ke Ferry Amsari tuh, biar dia tahu. Banyak warga yang rumahnya masih, ya kita yang kosong Pak. Kalau kita minta izin juga Pak. Kenapa? Karena sebelum banyak perkakasnya. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni.
Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya, saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, saya kan habis banjiran. Iya. Habis kerugian Pak. Ini mau jelang Lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah kan yang masalah. Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak sekarang gini, saya hitung saya bayar. Saya hitung saya bayar ya kan. Ini baju biru kepala desa juga nih teman-teman. Yang kemeja biru nih kepala desa di sana. Menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak pegadaian ya kan. Luar biasa, langsung mau dibayar loh sama Kang Deddy Mulyadi. Terus tadi dibilang Ferry Amsari nggak ada kebijakan, nggak ada gebrakan gitu. Aduh. Nah, karena ke warung saya aja Pak. Ya udah gini aja. Saya hitung saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo Pak. Oke. Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim Pak. Coba awarkan ya. Udah warungnya nanti dihitung. Ini per meter berapa batanya, berapa semennya saya hitung saya bayar. Ya. Oke. Ya udah. Oke ya. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Akan berbuat adil Pak. Janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa sendiri. Iya. Akan berbuat adil. Iya. Bupati. Bapak hitung, saya bayar. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Iya, dihukum juga. Iya, harusnya dihukum kan. Jadi kan sudah merugikan. Dia yang membangun di situ tanpa izin, menggunakan lahan negara tanpa izin. Ya harusnya sih ditindak gitu. Kok cari keadilan? Apanya keadilan apanya gitu? Wes ya. Lanjut. Ya kalau bikin rame ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Deddy itu Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang seperti otoriter itu. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Bulan pertama, kedua, dan ketiga sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah. Tapi bukan cara seperti ini. Aduh. Ini kalau kepala desa pola pikirnya seperti ini, ya gimana teman-teman? Yang harusnya melakukan SOP itu ya Bapak selaku kepala desa. Bapak yang harus menertibkan. Bapak yang harusnya sosialisasi. Bapak yang harusnya memberikan peringatan kepada warga untuk tidak membangun di bantaran sungai. Itu yang tugas Bapak tuh sebagai kepala desa. Apakah Bapak dapat setoran gitu? Kok Bapak ngamuk-ngamuknya ke Kang Deddy Mulyadi setelah mau ditertibkan? Bapak yang ngamuk. Ya Bapak kerja apa selama ini gitu, selama menjadi kepala desa? Apa yang Bapak lakukan? Himbauan-himbauan apa? SOP apa yang Bapak lakukan? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Jangan sampai pernyataan Bapak ini selaku kepala desa jadi blunder. Balik ke Bapak sendiri. Terus ngomong Pak Deddy Mulyadi apa tadi ya? Otoriter. Ya otoriter apanya? Sudah beberapa tahun dari dia kecil tadi Bapak itu ngomong sudah ada warungnya di pinggiran sungai. Sudah berapa kali pergantian kepala desa di situ. Pemerintahan paling bawah yang mengurusi wilayah situ. Kok enggak pernah ditindak? Kok enggak pernah menjalankan SOP? Kan itu pertanyaannya Pak. Jadi jangan nuduh gubernurnya otoriter. Bapak yang harusnya introspeksi diri gitu. Siapapun, saya tidak mau ngomong orang, siapapun yang melanggar, satu, kan izin sudah terbit nih, ya kan? Karena izin sudah terbit, maka saya sekarang Pemprov Jabar akan membuat tim evaluasi perizinan di seluruh Jawa Barat yang menyangkut aspek-aspek alih fungsi lahan. Tim evaluasi ini terdiri dari para pakar di bidangnya dari berbagai perguruan tinggi. Kita akan melibatin UI, ITB, Unpad, Unpar, Maranatha, dan perguruan tinggi lainnya.
Kemudian rekomendasinya itu akan kita sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup punya kajiannya. Makanya saya meminta ke Menteri Lingkungan Hidup hari ini, mumpung masih tepat, mumpung kegiatannya masih berjalan, mumpung masyarakat lagi memberikan dukungan, berikan evaluasi yang tepat dan jelas. Sampaikan rekomendasinya kepada para bupati, agar para bupati wali kota kalaupun mencabut izin ada dasar pijakannya. Tidak ganti bupati, ganti izin ini juga nggak boleh, ini regulasi dijaga. Nah, yang berikutnya juga saya meminta, nih tadi saya sudah ngomongkan di media sosial, kepada Kementerian Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukumnya. Jadi kalau memang areal vilanya, rumah makannya, hotelnya di areal hutan lindung yang dia tidak memberikan izin, jangan diplang, bongkar, gitu loh. Karena kebutuhan ekosistem hari ini bukan plang. Ekosistem itu butuh bongkar, bukan butuh plang, gitu loh. Kalau sudah dibongkar, apa sih tujuannya? Kalau sudah dibongkar, airnya kan jatuh lagi ke tanah, meresap. Kalau diplang, nanti habis plang, bulan Juni musim kemarau, orang lupa lagi. Nanti musim hujan bikin plang lagi. Ya. Dan kemudian kasihan para bupatinya. Warga meminta bupati untuk membongkar. Kan Waduh, luar biasa. boleh juga begitu. Ya. Betul. Inilah solusi pasti dari Kang Deddy Mulyadi. Langsung bergerak mengatasi persoalan-persoalan banjir yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Bangunan-bangunan tanpa izin, beliau menyarankan langsung dibongkar, jangan diplang gitu ya kan. Bongkar aja langsung, jangan ada diplang ya kan. Wah, ini ketat juga nih Kang Deddy Mulyadi. Ini keren juga kalau ada gubernur yang tegas begini. Tak takut pada siapapun. Ikut langkah dan jejak dari presidennya, ya ini Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Wah, terus tadi si Ferry Amsari ngomong ya nggak ada kebijakan, nggak ada ini, nggak ada itu. Waduh, nyinyirannya. Sepertinya nyinyirannya Ferry Amsari kurang data, teman-teman ya, kurang komplit. Dan bagaimana tadi Mas Gibran selaku wakil presiden mengapresiasi langkah yang diambil Kang Deddy Mulyadi, membongkar bangunan-bangunan yang melanggar, turun ke sungai membersihkan bersama dengan para petugas. Bupati-bupati yang ada di Jawa Barat juga ikut langkah Kang Deddy Mulyadi membersihkan sungai-sungai di daerahnya masing-masing. Ini keren, top. Kepala daerah yang menjadi contoh bagi bawahannya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.